نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد إخواني وأحبتي في الله أعاذني الله وإياكم. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia ini. Semoga Allah taala menjadikan amal kita adalah amal yang memberatkan timbangan kebaikan kita kelak pada hari kiamat, dan Allah catat setiap langkah kita menuju tempat ini sebagai pengukur daripada dosa-dosa kita dan pengangkat derajat kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang selalu mengikutinya hingga hari kiamat kelak. Para jemaah yang dimuliakan Allah, insyaallah taala pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Sekarang masuk dosa besar yang kelima. Dosa besar yang kelima disebutkan oleh al-muallif di sini adalah man'uz zakat, menahan harta zakat, tidak menunaikan zakat. Zakat itu apa sih? Zakat itu apa, Pak? Apa? Zakat adalah haqqun wajibun fi malin khas. Zakat adalah hak yang wajib pada pada harta tertentu. Ya, zakat adalah hak, yang namanya hak berarti wajib kita keluarkan pada harta tertentu. Jadi enggak semua harta, ada harta-harta tertentu. Seperti harta yang emas, perak, ya, kemudian juga binatang ternak dan yang lainnya. Li ta'ifatin makhsusatin, untuk golongan khusus. Jadi enggak semua orang wajib zakat, hanya beberapa orang saja yang memang dia sudah wajib zakat. Wahia shadaqatun, ya, fi waqtin makhsusin, pada waktu khusus. Berarti zakat tidak dikeluarkan setiap hari. Ada waktu-waktu tertentu, waktu khusus yang memang dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Dan zakat ini adalah sedekah. Sedekah yang berhukum wajib. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Ya, kata Allah, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Kata Allah, ambillah dari harta mereka, ai khudh min amwali aghniyaihim. Maksudnya adalah ambillah sebagian dari harta orang kaya mereka. Berarti orang miskin tidak wajib zakat. Justru orang miskin berhak menerima zakat.
Shadaqatan, sebagai sedekah. Di sini Allah menyebutkan bahwa zakat adalah sedekah. Dan sedekah punya dua hukum. Yang pertama hukumnya wajib, yaitu zakat. Dan yang kedua hukumnya sunnah, yaitu sedekah selain zakat. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang mana harta sedekah tersebut, harta yang dizakati tersebut dapat mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Ya, karena memang zakat secara bahasa artinya adalah an-namu wa taharah. Ya. Zakat secara bahasa artinya adalah bertambah, bertumbuh dan juga bersih. Ya, zakat secara bahasa artinya tumbuh dan bersih. Maka harta yang dizakati adalah harta yang akan tumbuh harta tersebut. Maksudnya adalah tumbuh keberkahannya. Dan juga hartanya akan menjadi bersih. Ya, akan menjadi bersih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengeluarkan zakat adalah dosa besar. Ya, menahan harta zakat, dia tidak keluarkan hartanya adalah dosa besar. Ya, adalah dosa besar. Bahkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat diperangi oleh beliau. Ada dosa besar. Dan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan di banyak tempat tentang penunaian zakat dengan apa? Perintah salat. Wa aqimus salat wa atuz zakat. Banyak. Ya, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ya, berarti menunaikan zakat adalah kewajiban yang harus, tidak boleh tidak. Dan ia adalah rukun Islam. Mengeluarkan zakat termasuk rukun Islam. Yang orang yang mengingkarinya diancam dengan apa? Kekufuran. Kalau ada orang meyakini bahwa zakat itu enggak wajib, ya, maka dia diancam kufur. Kenapa? Karena mengingkari satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan zakat ini banyak, Pak. Ada zakat mal, ada zakat apa lagi? Zakat fitrah kata dia. Terus zakat binatang ternak. Ya, ini binatang ternak maksudnya adalah onta, sapi atau kerbau, dan kambing atau domba. Nah, masing-masing ada nisabnya. Masing-masing ada nisabnya. Nah, ini ada di pelajaran fikih. Kemudian lagi ada zakat mal, yaitu zakat harta. Maksudnya adalah zakat emas dan perak. Zakatun naqd kata ulama. Zakat alat transaksi. Kalau kita sekarang uang, ya. Nah, di zaman Nabi alat transaksi ada dua. Dinar dan dirham. Dinar dan dirham. Dinar adalah mata uang emas, sedangkan dirham adalah mata uang perak. Nah, emas dan perak yang disimpan, ya, yang dia tidak gunakan, kemudian berputar haul maksudnya adalah terpenuh 1 tahun dan sudah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Wajib dikeluarin zakatnya. Berapa zakat emas? Zakat emas kata Nabi SAW adalah 20 dinaron. Setiap 20 dinar. 20 dinar ini sudah nisab zakat emas. Ya, berarti berapa itu? 1 dinar senilai 4,25 gram emas. Kali 20 berarti 85 gram emas.
85 gram emas yang disimpan kemudian berputar 1 haul, wajib dikeluarkan zakatnya. Ini namanya zakat apa? Zakat mal, ya, zakat mal. Adapun perak adalah 200 dirham. Ya, kalau dibuletin menjadi 595 gram perak. Ini nisab perak. 595 gram perak, setengah kilo. Ya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga dengan uang tabungan, ya. Apabila telah mencapai nisab dan telah berputar 1 haul, wajib dikeluarkan zakatnya. Ya. Para ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat tentang kias uang hari ini. Uang, ya, yang di tabungan misalnya, itu dikiaskan kemana? Apakah dikiaskan ke perak atau dikiaskan ke emas? Ya, sebagian berpendapat untuk kehati-hatian maka dikiaskan kepada perak. Untuk kehati-hatian, ya, harga perak berapa sekarang? Segram berapa? 30.000 kali 592, taruhlah kali 600 lah. Nah, itu nisab perak. Berapa kira-kira itu? Hah? Sekian. Nah, adapun pendapat yang kedua mengatakan dikiaskan kepada emas. Ya. Berarti nisabnya 85 gram emas. Harga emas sekarang 2,3, kurang lebih 2,3 juta kali 85 gram. Ya, kalau kita punya uang seharga atau senilai 85 gram emas hari ini di tabungan dan sudah berputar 1 haul, wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, dari mana kita menghitung haul? Ya, ini penting bagi kita untuk selalu perhatikan ini. Ya, yaitu dihitungnya adalah saat harta tersebut sudah mencapai nisabnya. Misalnya kita punya uang di bank, ya, senilai 150 juta. Berarti sudah mencapai apa? Nisab. Nisab emas. Kalau kita pakai pendapat yang emas, 150 juta. Ya. Kapan ini sampai nisabnya? Di bulan Jumadal Ula, atau sekarang bulan apa? Jumadil Akhir. Ya. Mencapai nisab pada bulan Jumadil Akhir. 150 juta. Kemudian berputar 1 haul, ketemu Jumadil Akhir berikutnya, ternyata harta kita tidak berkurang, justru bertambah. Misalnya jadi 1 miliar. Amin. 1 miliar. Kapan dikeluarkan zakat itu? Di bulan Jumadil Akhir tahun depan. Saat sudah putar 1 haul. Jadi jangan Ramadan keluarin deh. Nisabnya Jumadil Akhir, haulnya Jumadil Akhir, maka dikeluarkan di Jumadil Akhir. Tidak boleh ditunda sampai Ramadan. Ini kekeliruan sebagian orang. Ya, sebagian orang memahami kalau zakat itu dikeluarkan wajib pada bulan Ramadan aja. Ya, sehingga mereka tidak mengeluarkan zakatnya kecuali pada bulan Ramadan. Ini keliru. Maka dilihat kapan itu sampai haulnya. Ya. Sumpama haulnya itu pada Jumadil Akhir, maka di bulan itulah dikeluarkan zakatnya. Ya, dan boleh juga dipercepat. Ya, boleh juga dipercepat. Berapa yang dikeluarkan? Rubu'ul usyur, 2,5%. Ya, harta kita yang sudah mencapai nisab, harta kita yang ditabung di rekening, ya, dan sudah berputar 1 haul senilai 100 atau 1 miliar,
maka dikeluarkan 2,5%-nya, yaitu berapa? 25 juta. Ya, sedikit Pak. Dikit apa banyak? Dikit. Jadi 1 M Allah minta sedikit, 2,5%. Kan itu bukan hak kita, itu hak orang. Itu hak orang miskin. Ya, makanya Allah berfirman apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum. Dan infakkanlah dari sebagian rizki yang kami rizkikan kepada kalian. Allah minta sedikit, min. Ya, Allah menggunakan kata min, sebagian, enggak semuanya. Ya, karena memang yang wajib dikeluarkan hanya sebagian, 2,5% dari harta kita. Bukan 5%, bukan 10%, 2,5%. Ya, dan harta yang dikeluarkan zakatnya tidak membuat pemiliknya jatuh miskin. Tidak membuat pemiliknya jatuh miskin, justru akan bertambah keberkahannya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Ya, sedekah tidak mengurangi harta sedikit. Ya, sedekah tidak mengurangi harta sedikit. Terlebih itu adalah zakat. Justru akan bertambah keberkahannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan zakat. Dan pembahasan fikih zakat ini panjang sebetulnya. Kita tidak membahas dari sisi ilmu fikihnya. Dan tidak mengeluarkannya adalah dosa besar. Dalilnya banyak. Ya, diantaranya disebutkan oleh Imam Zahabi di sini, ya, 3 ayat Al-Quran dan beberapa hadis. Yang pertama adalah dalam surat Ali Imran ayat 180. Ya, surat Ali Imran ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah orang-orang yang bakhil itu mengira. Orang-orang yang bakhil maksudnya adalah orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Dia tumpuk-tumpuk harta, kemudian dia nggak keluarin zakatnya. Janganlah mereka orang-orang yang bakhil itu mengira, ya, apa yang Allah berikan kepada mereka adalah kebaikan buat mereka. Bal huwa syarrul lahum. Bahkan harta yang mereka simpan, harta yang tidak mereka keluarkan zakatnya adalah keburukan untuk mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Dan mereka kelak nanti pada hari kiamat akan dikalungkan dengan harta tersebut. Ya, nanti akan disebutkan juga hadisnya. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau berkata, "Al-bakhilu la yahsabanna al-bakhilu an jama'ahu anna jam'ahu al-mal la yanfa'u." Maksud dari firman Allah ini adalah, ya, orang-orang bakhil, jangan mereka kira harta yang mereka kumpulin itu manfaat buat mereka. Ya, ada orang pelit. Pelitnya minta ampun. Ya. Rumahnya gede, hartanya banyak, mobilnya banyak, luar biasa. Tapi ketika melakukan zakat semaunya. Mengeluarkan zakat semaunya. Ada orang yang zakat setahun dia keluarin hanya 1 juta. Hanya 1 juta. Berarti berapa hartanya? Ya, padahal hartanya banyak. Tapi dikeluarin cuma 1 juta.
Ini jelas menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyelisihi perintah Allah. Kalau hartanya 100 juta saja, minimal dia keluarin berapa? 2,5 juta. Jadi dikeluarin cuma 1 juta. Ya. Ada lagi orang yang dia hendak membuat hilah. Ya, yakni supaya selamat dari zakat, begitu mendekati haul dia keluarin semua hartanya. Dia putar hartanya untuk apa? Untuk bisnis. Dia putar hartanya untuk yang lainnya supaya apa? Selamat dari nisab. Ya, ada orang kayak begitu. Nah, ini orang bakhil. Orang yang bakhil. Dan ini sifatnya siapa? Sifatnya orang-orang musyrikin. Nanti setelah ini akan disebutkan. Ya. Di mana orang-orang musyrikin mereka tidak menunaikan zakat. Bakhil terhadap harta mereka. Ya. Oleh karena janganlah orang bakhil itu mengira bahwa harta yang mereka kumpulkan itu bermanfaat buat mereka. Ya, bilang kata mereka harta simpanan masa depan. Untuk apa? Untuk anak-anak mereka nanti. Deposit. Ya. Wajib dikeluarin zakatnya. Bal huwa madarratun alaihi fi dinihi wa rubbama kana fi dunyahu. Bahkan justru harta yang mereka kumpulin itu adalah menjadi mudarat untuk dia dalam agamanya, bahkan dalam urusan dunianya. Ya, dalam agamanya apa? Nanti dia diancam di akhirat akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dunia bisa jadi nanti ya hartanya itu hilang atau dibawa kabur atau ya dirampok dan yang lainnya. Ya. Coba ini menurut Allah Subhanahu wa taala, ya maka tidak boleh seorang itu menumpuk-numpuk harta tanpa mengeluarkan zakat. Ya. Apakah semua harta kita wajib dizakatin? Mobil kita, rumah kita, aset-aset kita hitung. Hah? Tidak. Yang wajib dizakati adalah harta yang tidak berjalan, harta yang tidak berputar. Kayak tabungan di bank, tabungan di bawah kasur, ini wajib dizakatin. Ibu-ibu punya perhiasan yang enggak digunain, yang enggak dipakai, wajib dizakatin. Adapun perhiasan yang dipakai tidak wajib dizakati. Ya, perhiasan yang tidak dipakai, perhiasan yang dipakai tidak ada zakat padanya. Yang ada zakat adalah perhiasan yang tidak dipakai. Nyimpen emas batangan di bawah kasur 0,5 kilo, keluarin zakatnya. Ya, tahun ini dikeluarin masih nyisa, tahun depan masih sampai nisab, keluarin lagi zakatnya, begitu. Dikeluarin zakat. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua. Ya. Dalil yang kedua adalah dalam surat Fussilat ayat 6 dan 7. Allah berfirman, "Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakat." Celakalah orang-orang musyrikin, orang-orang yang mensekutukan Allah, yang mereka adalah orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Mereka adalah orang-orang yang tidak menunaikan zakat harta mereka. Ya, kata ulama, sifatnya orang-orang musyrikin, terutama musyrikin Quraisy, mereka enggak bayar zakat. Mereka tidak menunaikan zakat. Walaupun ada syariat zakat pada saat itu, tapi mereka enggak keluarin.
Ya, mereka enggak keluarin. Ini sifatnya orang-orang musyrikin. Wa qala Allah Ta'ala, dan ayat yang ketiga, ya, yang menunjukkan akan bahwasannya tidak membayar zakat adalah dosa besar, terdapat dalam surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Kata Allah, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Ya. Kata-kata yaknizun adalah menyimpan dan tidak digunakan. Mereka adalah orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah. Maksudnya yang tidak membayar, menunaikan zakatnya. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikan kabar kepada mereka dengan azab yang pedih. Ini menunjukkan dosa besar, ya, karena diancam azab yang pedih. Ya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Ya, pada hari nanti akan dipanaskan padanya di dalam neraka jahanam, yang mana harta-harta tersebut akan dipanaskan nanti di neraka jahanam. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Lalu ditempelkan pada kening-kening mereka, badan mereka, dan punggung mereka. Ya, disetrika mereka, tempelin. Ini azabnya nih. Nauzubillah min dzalik. Lalu dikatakan kepada mereka, hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah harta-harta kalian yang dulu kalian simpan buat diri kalian. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang dahulu kalian simpan itu. Artinya dia nyimpan harta tidak bermanfaat hartanya. Ya, justru hartanya membuat dia binasa. Ya. Harta itu bisa menjadi bencana, bisa menjadi, ya, bisa menjadi apa? Sumber kebahagiaan kita. Harta yang menjadi bencana adalah harta yang tidak dikeluarkan di jalan Allah, terutama zakatnya. Sedangkan harta yang menjadi sumber kebahagiaan adalah ketika harta tersebut diinfakkan di jalan Allah. Dikeluarin zakatnya, dia sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Bermanfaat hartanya. Ya, hartanya bermanfaat. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Di antara amal yang akan terus didapatkan pahalanya oleh seorang yang sudah meninggal, di antaranya dia harta yang dia sedekahin. Kata Nabi apa? Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Apabila anak Adam, manusia, mati, meninggal dunia, terputus seluruh amalnya kecuali 3. Ini yang terus dia dapatkan manfaatnya, meskipun jasadnya sudah terkubur dalam tanah. Hatta meskipun jasadnya sudah hancur, tapi dia terus mendapatkan pahalanya. Apa yang pertama? Sedekatun jariyah, sedekah jariyah. Sedekah ini pakai apa? Pakai harta. Artinya dia infakkan hartanya di jalan Allah, terutama dalam hal-hal yang sifatnya jariyah. Ya, dia bangun masjid, bikin jalan, ataupun ya membuat kepentingan-kepentingan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Ini harta yang bermanfaat.
Ini harta yang bermanfaat adalah harta yang disedekahkan di jalan Allah. Harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun harta yang tidak diinfakkan di jalan Allah, maka akan menjadi sumber malapetaka buat dia. Ya, sumber kebinasaan. Dan tidak ada kebinasaan terbesar kecuali kebinasaan di akhirat. Ya, kecelakaan di akhirat. Ya, saat Allah Ta'ala memasukkan dia ke dalam neraka Jahannam. Dan di antara bentuk siksaannya, dia akan dipanaskan dengan harta-harta yang dia kumpulkan tersebut di dalam neraka Jahannam. Ya. Dijelaskan dalam hadis, ya, dijelaskan dalam hadis dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Ma min sahibi zahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamati suffihat lahu safaihu min narin fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam." Kata Nabi SAW, tidaklah ada orang yang punya harta, baik emas maupun perak, kemudian dia tidak menunaikan haknya, itu tidak tunaikan zakatnya, illa idza kana yaumal qiyamah, melainkan pada hari kiamat nanti, suffihat lahu safaihu min narin, akan dilempengkan untuk dia logam-logam pada hari kiamat. Jadi hartanya itu akan dilempengkan, ya, akan dibentuk menjadi seperti logam. Ya. Fa uhmiya 'alaiha, lalu ya dipanaskan. Logam tersebut dipanaskan fi narin, di atas neraka Jahannam. Atau di dalam neraka Jahannam, fi nari Jahannam. Dipanaskan logam-logam tersebut dalam neraka Jahannam. Subhanallah. Api neraka Jahannam itu panasnya 70 kali lipat dari api kita di dunia. Panasnya luar biasa. Kalau api kita di dunia yang paling panas dapat mencairkan besi atau baja sekalipun, itu yang paling panas. Ya. Kali 70 kali lipat itu. Auzubillah min dzalik. Sallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam. Dipanaskan logam tersebut dalam neraka Jahannam. Fayuqwa biha jabinuhu wa janbayhi wa zahruhu. Maka akan ditempelkan logam panas tersebut ke keningnya, ke badannya, dan juga ke punggungnya. Logam tersebut mendingin, sudah mulai dingin, lalu dipanasin lagi sampai panas. Kemudian ditempel lagi, u'idat lahu, diulangin lagi hal yang sama. Ya, fi yaumin, di hari yang takaran lamanya satu harinya seperti 50.000 tahun. Ya, satu harinya seperti 50.000 tahun. Dia rasain sehari kayak 50.000 tahun dia di dunia. Masya Allah, lama sekali. Sampai hatta yaqdiyallahu bainan nasi, sampai Allah putuskan perkaranya di antara manusia. Ya, sampai Allah memutuskan perkaranya, mana-mana yang menjadi ahli jannah dan mana-mana yang akan menjadi ahli nar. Fayarasabilahu, lalu ia melihat jalannya. Dia melihat jalannya, imma ilal jannah wa imma ilal nar. Imma dia menuju surga atau menuju neraka. Ini harta yang disimpan, yang tidak ditunaikan zakatnya, akan dijadikan sebagai logam panas lalu ditempelkan nanti di neraka Jahannam pada badannya. Nauzubillah. Qila ya Rasulullah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fal ibil, ya Rasulullah, gimana dengan onta?
Apakah onta juga termasuk harta yang wajib untuk dizakatin? Kata Nabi, wala sahibu ibilin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamati butiha laha biqa'in qarqarin awfarin ma kanat la yafqidu minha fasilan wahidan tata'uhu bi akhfafiha wa ta'idhuhu bi afwahiha. Kata Nabi SAW, demikian juga orang yang punya onta. Onta ada zakatnya. Ya, setiap 5 ekor onta dikeluarkan zakat. Ya, dimulai dari 5 ekor onta. Kita di sini nggak ada yang ternak onta ya, alhamdulillah. Ya. Onta yang tidak dikeluarin zakatnya sama. Pemiliknya nanti akan diazab. Apa azabnya? Diinjak-injak sama onta itu nanti pada hari kiamat. Ya, akan diinjak. Terus-terusan diinjak-injak. Ya. Kemudian para sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, fal baqar wal ghanam. Bagaimana dengan orang yang punya sapi dan kambing? Apa juga wajib dizakati? Apa juga berhak mendapatkan hal yang sama ketika dia tidak tunaikan zakatnya? Kata Nabi, wala sahibu baqarin wala ghanamin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamati butiha lahu biqa'in qarqarin laysa fiha aqsa wala jalha wala adla. Ya, demikian juga kata Nabi SAW, orang yang punya pemilik sapi, kebo atau kambing yang tidak menunaikan haknya, maka dia akan diazab. Apa azabnya? Diinjak-injak sama hewan-hewan tersebut, terus diinjak-injak. Ya, ini menunjukkan bahwa tidak menunaikan zakat dosanya sangat besar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, awwalu thalathatin yadkhuluna an-nari amirun musallatun wa dhu sarwatin min malin la yuaddi haqqa Allah ta'ala min malihi wa faqirun fakhurun. Kata Nabi, ada 3 orang yang duluan masuk neraka. Ada 3 orang yang duluan masuk neraka. Siapa yang mau duluan? Na'udzubillah, jangan sampai kita. Belakangan pun kita nggak mau. Ya, hatta belakangan kita jangan sampai. Kata Nabi, ada 3 orang yang duluan dia masuk neraka. Siapa yang pertama? Amirun musallat. Amirun musallit, yaitu pemimpin yang diktator. Sama pemimpin yang diktator. Ya. Yang kedua, wa dzu sarwatin min malin la yuaddi haqqallah ta'ala. Yang kedua adalah orang kaya, orang yang banyak hartanya, kemudian dia tidak tunaikan hak Allah. Dia tidak tunaikan zakatnya. Dan yang ketiga, wa faqirun fakhur. Orang miskin yang sombong. Udah miskin, sombong. Ya, nggak pantas dia. Orang kaya aja nggak pantas sombong, apalagi orang miskin. Ya. Lagunya sombong. Wah. Ini nggak pantas. Karena kesombongan adalah milik Allah. Kesombongan adalah milik Allah. Tidak boleh seorang hamba mengambil hak Allah itu. Ya, hatta dia orang kaya, hatta dia pejabat, hatta dia adalah pemimpin, raja sekalipun, tidak boleh sombong. Ya, karena manusia sejatinya adalah fakir. Manusia adalah sangat fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita nggak punya apa-apa. Sebagaimana kita lahir ke dunia tanpa membawa harta sedikit pun. Demikian pula ketika kita mati pun nggak bawa harta. Ya, maka
semestinya ya semasa hidup kita tidak boleh merasa sombong hanya karena apa? Karena ya kedudukan kita atau karena kekayaan kita. Apalagi orang miskin. Apalagi orang miskin tentu enggak layak, sangat tercela. Walaupun hadis ini sebagian ulama menilainya sebagai hadis yang lemah. Ya, namun Al-Imam Zahabi rahimahullah menguatkannya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak menunaikan zakat adalah dosa besar. Ya. Kemudian Imam Zahabi rahimahullah membawakan ya sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atahu Allahu malan falam yuaddi zakataha muthila lahu yawmal qiyamati syuja'an aqra lahu zabibatani yutawiquhu yawmal qiyamati fayakhudhu bilihzamatayhi ay bishidqayhi fayaqulu ana maluk ana kanzuk. Kata Nabi SAW, barang siapa yang Allah berikan harta lalu dia tidak menunaikan zakatnya, muthila lahu yawmal qiyamati syuja'an aqra, maka akan diserupakan hartanya tersebut pada hari kiamat seperti seperti apa? Seperti ular besar yang tidak bersisik. Ular yang tidak bersisik. Yang mana ular tersebut memiliki tanduk. Ya, ular tersebut memiliki yutawiquhu yaumal qiyamati. Lalu dia melilitnya. Ular itu akan melilitnya nanti pada hari kiamat. Ya, wa ya'khudhu bi lihzamatayhi. Lalu dia menarik ya orang tersebut dengan apa? Dengan taringnya. Ya, ular tersebut akan menariknya dengan taringnya. Lalu ular tersebut berkata, ya, ular itu berkata kepada orang ini, ana maluk. Aku adalah hartamu. Ana kanzuk. Aku adalah harta yang kamu simpan. Subhanallah. Ya, ini diantara bukti apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Ya. Dan pada hari itu Allah menunjukkan kekuasaannya. Di mana harta yang dulu mereka simpan, harta yang dia simpan yang tidak dizakatin akan dirubah menjadi ular besar. Ya, akan menjadi ular besar. Walaupun hartanya udah habis. Ya, karena kan dia meninggal, dia mati, hartanya berpindah ke pemilikannya. Makanya rugi sekali ya orang yang prioritas hidupnya cuma buat ngumpulin harta. Apalagi hartanya itu nggak dikeluarin di jalan Allah, rugi. Kenapa? Karena harta yang dia tinggalkan akan berpindah ke pemilikannya. Untuk siapa? Untuk ahli warisnya. Bahkan nggak sedikit, nggak jarang orang yang mati meninggalkan harta yang banyak jadi apa? Jadi sumber masalah. Ya, terjadi apa? Keributan antara ahli waris berebut warisan. Ini banyak. Ya, ini banyak terjadi. Walaupun hartanya itu sudah berpindah ke pemilikannya menjadi hak ahli warisnya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segalanya. Harta tersebut akan dirubah menjadi apa? Ular besar yang menyeramkan.
Ya, harta tersebut akan menjadi ular besar. Ya. Jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib kita imani. Wajib kita percaya, yakin. Karena yang menyampaikan ini adalah as-sadiqul masduq. Manusia yang tidak pernah berbohong sepanjang hidup. Manusia yang tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Setiap yang keluar dari mulutnya adalah wahyu dari Allah. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu segalanya. Jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sejatinya harta kita yang sesungguhnya adalah harta yang kita infakkan. Ya. Harta itu kan ada 3. Yang pertama adalah harta yang kita makan. Harta yang kita makan akan berubah jadi apa? Kotoran. Harta yang kita makan jangan berubah menjadi kotoran. Yang kedua, harta yang kita tinggalkan. Ya, orang mati meninggalkan harta warisan banyak. Meninggalkan harta yang banyak. Itu bukan punya dia, itu punya ahli waris. Bukan hak dia. Dan yang ketiga adalah harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah harta yang kekal abadi. Ya, ini harta yang kekal abadi. Itu harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang ditunaikan zakatnya. Harta yang digunakan untuk di jalan Allah. Harta yang digunakan untuk membantu orang-orang yang sedang kesusahan. Hari ini pun kita diuji oleh Allah. Kita yang punya harta seberapa peduli terhadap apa? Nasib saudara-saudara kita yang kesusahan, yang saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Musibah. Ya, saudara-saudara kita yang di Sumatera, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar kepada mereka. Dan memberikan kesabaran dan memberikan kemudahan oleh Allah. Kita diuji oleh Allah. Berapa harta yang kita keluarkan untuk mereka? Ya. Jamaah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya orang yang beriman prioritas hidupnya adalah bagaimana agar apa yang dia punya di dunia ini menjadi apa? Hal yang bisa membawa dia kepada kebahagiaan di akhirat. Termasuk harta kita. Orang yang beriman akan selalu memikirkan bagaimana harta yang dia punya itu menjadi sumber kebahagiaannya nanti di akhirat. Ya. Makanya ini ujian bagi kita yang punya harta. Berapa besar kepedulian kita. Ya. Dan ketika kita infakkan harta kita di jalan Allah, wallahi tidak ada sedikit pun yang sia-sia. Semua bernilai, bahkan menjadi pahala besar. Bahkan para ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapat tentang seorang yang mana lebih utama bagi dia. Apakah dia menginfakkan hartanya di jalan Allah yang bersifat jariyah, ya seperti bangun masjid, bangun jalan dan yang lainnya, ya, atau harta yang dia infakkan kepada orang yang saat itu memang membutuhkan. Luar biasa, dua-duanya kan pahala besar. Ya, infak bangun masjid adalah pahala jariyah yang pahalanya bisa kita rasain sampai hari kiamat. Ya.
Kemudian juga harta yang kita infakkan untuk orang-orang yang sedang kesusahan pun pahalanya besar. Ulama berbeda pendapat ini. Walaupun yang afdalnya adalah al-jam'u bainahuma. Yang afdalnya adalah dengan menggabungkan keduanya. Para ulama mengatakan dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti misalnya kita tahu ada seorang muslim yang kesusahan, seorang muslim yang butuh bantuan kita, maka yang lebih utama adalah memenuhi kebutuhan mereka. Kita infakkan harta kita untuk memenuhi kebutuhan mereka. Azan dulu. Sebagian ulama mengatakan bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu harta yang terbaik yang diinfakkan seorang adalah ketika harta tersebut diinfakkan untuk memenuhi kebutuhan seorang muslim. Karena Nabi SAW bersabda, "Man naffasa 'an mu'minin kurbatan, naffasallahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah." Siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan hilangkan darinya kesulitan pada hari kiamat. Ya. Maka ini harta yang terbaik menurut sebagian ulama. Ya, karena sejatinya penderitaan yang dialami oleh seorang muslim adalah penderitaan muslim yang lain. Ketika kita tahu ada saudara kita tertimpa bencana, diuji oleh Allah dengan musibah, sejatinya itu adalah kesedihan kita bersama. Karena Nabi SAW bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasad." Ya, perumpamaan orang beriman dalam hal mengasihi dan saling menyayangi di antara mereka seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Apabila ada salah satu anggota tubuh merasakan sakit, maka dirasakan pula sakitnya oleh anggota tubuh yang lain. Ya, kalau kita sakit gigi, ini semua tubuh sakit kita. Kepala kita sakit, makan gak enak. Ya, begitu seorang mukmin. Ketika ada melihat saudaranya menderita, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya adalah kesedihan bersama. Maka kita berusaha untuk menghilangkan kesedihan mereka. Ya. Ini juga harta yang terbaik yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan boleh kita takdim ikhraj zakat. Boleh kita mempercepat mengeluarkan harta zakat kita. Ya, misalnya haul kita sebenarnya adalah bulan Ramadan. Namun saat ini apabila harta kita sudah sampai nisab dan ada kemungkinan nisabnya ini tidak berkurang, harta ini tidak berkurang dari nisab, boleh kita mendahulukan untuk mengeluarkan zakat kita. Kita keluarkan untuk mereka. Boleh. Ya, ini harta yang diinfakkan di jalan Allah. Nah, orang yang tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah, orang yang tidak menunaikan zakat dari hartanya, nanti akan dililitkan oleh ular yang besar. Dan ular itu akan berkata, "Ana maluk, ana kanzuk." Aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu. Kemudian dibacakan kepada dia, "Wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah." Kemudian Nabi SAW membacakan ayat ini. Jangan orang-orang bakhil itu mengira bahwa harta yang Allah berikan kepada mereka, yang mereka simpan lebih baik buat mereka. Justru harta itu adalah keburukan untuk mereka, dan kelak mereka akan dikalungkan harta yang mereka simpan tersebut pada hari kiamat. Wallahu taala a'lam bissawab. Pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi.
zakat. Kalau orang yang meninggal itu dulunya belum menzakati hartanya, wajib dikeluarin. Ya, misalnya semasa hidupnya dia belum sempat mengeluarkan zakatnya, padahal hartanya sudah sampai nisab, maka ahli warisnya wajib untuk mengeluarkan zakat. Ya, tapi kalau sudah pernah dikeluarkan zakatnya, kemudian dia mati, maka tidak perlu dikeluarkan zakatnya, karena bukan lagi harta dia, tapi harta ahli warisnya. Itu. Ada lagi? Gimana? Bangun masjid. Harta yang wajib disakatin adalah pertama harta yang disimpan. Harta yang disimpan, artinya harta itu nggak berputar, mengendap. Hartanya mengendap. Hatta sekalipun dia punya niatan untuk membangun masjid, maka ketika dia mendapati hartanya sudah mencapai nisab dan sudah berputar 1 tahun, wajib dikeluarin. Wajib dikeluarin. Walaupun dia punya keinginan buat bangun masjid. Kenapa? Karena harta ini mengendap dan ini punya dia, harta dia. Gitu. Jadi dia punya niatan buat bangun masjid itu kan. Uang masjid mah nggak ada zakat. Oh, saldo. Saldo masjid itu ya untuk kepentingan masjid, untuk kepentingan operasional masjid. Ya, saldo masjid adalah untuk kepentingan operasional masjid dan nggak perlu zakat. Dan ini juga terakhir ya, bahwa masjid itu bukan mustahil, sehingga masjid itu tidak boleh diberikan dari harta zakat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta